Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku yang menjamin rezeki semua yang melata di muka bumi ini. Apa sulitnya bagiku menjamin rezekimu? Ini yang kita maksud, rezeki Allah tidak terbatas. Sedangkan rezeki kita udah ditaker, nggak bakal ketuker. Ya, Assalamualaikum para sahabat Smart Skill School. Tentunya sahabat Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Episode demi episode sudah kita tonton. Tapi kali ini Ustadz Adi Warman akan bagi-bagi hadiah. Nggak besar sih, 50.000 untuk 6 orang yang bisa jawab. Ustadz Adi Warman ini terkenal kalau ceramah di masjid-masjid suka bagi-bagi duit. Jadi selalu ramai. Nah, beliau ini kepengen juga sama kan jadi di YouTube. Mungkin ya agak beda dikit lah. Hadiah ini berlaku buat semua yang subscribers maupun yang bukan subscribers. Nggak masalah. Tapi nanti semakin ramai channel ini, hadiahnya juga akan semakin gede. Rencananya sebulan sekali insya Allah. Oke? Nah, kita sapa si Ustadz. Udah lama nunggu nih. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia insya Allah, amin. Kelihatannya lagi liburan nih. Ini nih sahabat-sahabat sekalian, saya itu paling salut banget deh sama David. Beliau ini teman SMA saya. Tapi saya semangat banget, salut banget sama semangat beliau ini untuk selalu nyebarin kebaikan. Saya lagi liburan di mana juga pasti diikutin. Mau pagi, mau siang, mau malam. Kapan ada waktu jadi katanya. Luar biasa, salut juga sama David. Keren, Fit. Masya Allah, bisa aja nih Ustadz. Tapi memang benar sahabat, Ustadz kita ini memang susah benar waktunya. Sebentar di sini, sebentar di sana, loncat kiri, loncat kanan, nggak bisa diem. Jadi begitu ada kesempatan kita tangkap deh, bener nggak? Ustadz, gimana kalau cerita liburannya aja deh? Jadi kalau liburan gini tuh, di satu sisi kita senang, bisa ganti suasana, bisa jalan-jalan, bener gak? Tapi di sisi lain, saya tuh kepikiran, karena saya piara banyak ikan di rumah. Ada ikan koi, ada ikan koki, ada ikan angelfish, ada discus. Saya punya banyak burung, saya punya ayam. Saya juga senang tanaman, ada tanaman pakis, berbagai jenis, segala macam deh. Jadi jalan-jalan yes, membuat bahagia, membuat senang. Tapi di sisi lain kita kepikiran dengan apa-apa yang ada di rumah yang kita miliki. Makanannya hewan gimana, itu tanaman disiram apa kagak, bener gak? Nah sekarang kita coba bayangin deh. Baru miara hewan saya gitu doang, baru miara tanaman kayak gitu doang, kita udah pusing. Bayangin bagaimana Allah yang menjamin rezeki semua ikan yang ada di laut. Semua burung, semua hewan, semua tanaman bisa subur, tumbuh semua. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku yang menjamin rezeki semua yang melata di muka bumi ini. Apa sulitnya bagiku menjamin rezekimu? Ini yang kita maksud, rezeki Allah tidak terbatas. Sedangkan rezeki kita udah ditaker, nggak bakal ketuker. Dan Allah melakukan itu semua nggak beda-bedain. Nggak beda-bedain. Nih yang jahat begini, yang enggak dibeda-bedain. Ini yang kita pelajari bagaimana Allah memberikan rezekinya, menjamin rezekinya kepada semua makhluknya di muka bumi. Apalagi kita. Apalagi kalau kita banyak buat amal soleh. Apalagi kalau kita dalam mencari rezeki juga mencari sekaligus keberkahan dari rezeki yang Allah berikan tersebut. Rezeki Allah tidak terbatas. Rezeki kita udah ditaker, nggak bakal ketuker. Kita cerita biar agak lebih ngerti dikit ya, bener gak? Dalam kitab-kitab tasawuf, saya emang paling suka kalau cerita pakai kitab-kitab tasawuf tuh asik gitu ceritanya. Dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu orangnya sangat pemurah. Beliau kalau makan tuh selalu ngajak orang lain untuk makan, bener gak? Karena banyak tangan, banyak berkah, bener gak? Sampai suatu hari beliau lagi mau makan, mau ngajak orang makan. Ini nggak ada orang waktu itu, lagi pada sepi gitu. Beliau tunggu.
Akhirnya ada satu orang yang datang. Ternyata orang yang datang itu yang mau diajak makan sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang penyembah berhala. Yang tiap hari itu kerjaannya ngenyek, hina Allah aja. Pokoknya mulutnya jahat lah, mulutnya kotor lah. Pokoknya nyebarin hoax tiap hari tentang Allah. Padahal Allah itu yang memberi dia rezeki juga, benar. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika melihat ternyata orang itu yang akan diajaknya makan bersama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akhirnya nggak jadi ngajak orang itu. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam makan sendirian dah. Pakai doa udah, baca doanya pakai doa, pakai tangan kanan, wah udah komplit. Nah, namanya juga Nabi, bener gak? Habis makan, tahu-tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sakit perut. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nanya sama Allah, Allah, apa salahku? Ini makanan halalan toyiban, bener gak? Makannya baca doa, pakai tangan kanan komplit. Lah kok bisa sakit perut juga, bener gak? Allah kemudian mengirim Jibril. Jibril kemudian menyampaikan, Allah memberikan teguran kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, mengapa engkau makan sendirian? Kenapa engkau tidak ajak orang yang tadi itu makan bersamamu? Nabi Allah Ibrahim mengatakan, lah orang yang tadi itu penyembah berhala. Bukan aja penyembah berhala, tapi dia suka menjelek-jelekan Allah. Suka nyebarin hoax tentang Allah, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, yang gak pilih kasih dan kasihnya tidak terbatas itu, benar gak? Mendengar jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu, Allah kemudian menegur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa Allah bilang? Allah katakan, wahai Ibrahim, itu orang umurnya udah 50 tahun. Dalam kitab tasawuf yang lain dikatakan, orang itu umurnya udah 70 tahun. Engkau pikir siapa yang memberinya makan selama 50 tahun itu, selama 70 tahun itu, kalau bukan aku, kata Allah. Engkau ngasih makan sekali aja kagak mau. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbuat kebaikan, kita nggak perlu lihat siapa orang yang kita tolong. Kalaupun ada orang tabrakan di depan rumah kita, ya bener gak? Tolongin aja, gak usah nanya agamanya apa. Bener gak? Biar kata dia penjahat juga, tolongin aja. Ini soalnya soal kemanusiaan ini, bener gak? Dalam kita menolong seseorang, kita gak usah lihat dia siapa. Lakuin aja kebaikan itu. Juga jangan pernah berpikir untuk orang itu membalas kebaikan kepada kita. Gak usah. Cukuplah Allah yang membalas kebaikan kepada kita. Ingat kan ceritanya? Imam Ghazali mengatakan, kita siapkan hati kita, diri kita ini menjadi cermin yang bening, cermin yang bersih. Nah, sehingga kita dapat merefleksikan, mencerminkan asmaul Allah, asmaul husna Allah itu, kita menjadi kepanjangan tangan Allah. 70 tahun Allah lah yang memberi rezeki, memberi makan orang itu. Masa ngasih makan satu kali aja gak mau, bener gak? Baik tuh ya, Fit. Beda banget deh sama kita ya. Ngundang makan pakai hitung-hitungan. Ngarep itu lagi imbalan pula. Katanya sih there is no such thing as free lunch. Gak ada makan gratis. Iya sih. Kalau kita mau hitung-hitungan hak kewajiban bisa juga, bener gak? Tapi saya cerita lagi lah. Kita cerita lagi ya. Zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ketika itu beberapa sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kita ini dagangnya, bisnisnya, untungnya kecil dibandingin sama orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW kaget. Lah kok bisa begitu, kata Rasulullah SAW. Bagaimana cara kalian dagang? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami kalau dagang ikutin caramu berdagang. Rasulullah tambah kaget lagi, lah kok bisa? Kemudian sahabat itu mengatakan, kami kalau dagang enggak ngurangin timbangan ya Rasulullah. Enggak ngurangin ukuran. Sedangkan orang-orang Yahudi itu kalau dagang ngurangin timbangan, ngurangin ukuran. Sehingga untung mereka lebih besar daripada untung yang kami peroleh. Rasulullah SAW tersenyum lalu mengatakan,
caramu berdagang salah. Udah jujur udah jujur gak kurangin timbangan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, caramu berdagang salah. Maukah engkau kuberitahu bagaimana cara berdagang yang benar? Rasulullah SAW kemudian menasehati, kalau engkau jualan jangan dikurangin, dilebihin. Sahabat ini nggak tanya lagi, dia langsung pulang. Keesokan harinya beliau ini langsung melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Tiap kali jualan dilebihin, Kalau zaman saya kecil dulu nih, tukang jual daging tuh pakai sepeda jualan. Itu kalau habis dia daging terus dia tambahin dikit biar anget. Kalau beli duku tuh zaman dulu tuh udah ditimbang, diambil dukunya biar anget. Kalau beli kacang tuh habis serok 2 gitu tuh, ambil kacangnya biar anget. Apa yang terjadi? 2 tahun berlalu, dominasi ekonomi Madinah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Yahudi dapat dikalahkan oleh para pedagang Muslim. Di mana letak rahasianya? 2. Yang pertama, ini dari mulut ke mulut orang ngomong. Kalau belanja, kalau beli di tempat orang Muslim aja, 1 kilonya berat. Kalau di tempat orang Yahudi, 1 kilonya enteng. Kalau tadinya bedanya cuma 1 on, 1 kilo. Orang Muslim yang ngurangin timbangan, 9 on orang Yahudi yang ngurangin timbangan, nggak berasa bedanya. Kalau sekarang jadi berasa bedanya. Karena 1,1 dengan 0,9. Sehingga dari mulut ke mulut orang cerita, kalau belanja enakan di tempat orang Muslim, 1 kilonya banyak, 1 kilonya berat, bener ya? Dari mulut-mulut. Rahasia yang kedua adalah, karena setiap kali dia jualan, dia nambahin. Berarti setiap kali jualan, dia sodakoh. Bener gak? Nah, sodakoh ini mengundang datangnya pertolongan Allah. Jadi it's all up to you. Kalau ente mau pas-pasan doang, bener gak? Kalau mau hitung-hitungan doang, ya nggak apa-apa juga. Itu cuma sekedar menunaikan hak kewajiban. Tapi kalau dalam bisnis kita, selain hak kewajiban kita lakukan, tapi kita tambahkan kebaikan di situ, value added. Kalau masih ingat ceritanya Abdurrahman bin Auf, bener gak? Belum lagi kita kasih kenyamanan, ceritanya Urwah al-Bariki, bener gak? Nah, kalau kita lakukan itu, maka inilah yang kita maksud bahwa keberkahan dari Allah itu yang diberikan pada kita dalam bentuk rezeki. Bukan aja dalam bentuk pahala yang nanti akan kita terima. Bukan aja bentuk ketenangan hati. Tapi memang ada tambahan dari segi duniawinya. Kenapa? Karena orang seneng bisnis sama kita. Enak, 1 kilonya banyak, bener gak? Enak, nyaman, bener gak? Itu sebabnya dalam tempo 2 tahun, dominasi ekonomi para pedagang Yahudi di kota Madinah dapat dikalahkan oleh para pedagang Muslim. Gitu bos, udah deh kita kalau jualan, kalau bisnis, ringanin hati, bikin kebaikan. Jadi sahabat-sahabat Smart Skills School, kuis nih, pas liburan dah. Rezeki itu berasal dari salah satu nama Allah, Asmaul Husnanya Allah. Rezekinya Allah itu tidak terbatas. Pertanyaannya adalah, apa nama Asmaul Husna yang menjelaskan Allah itu Maha Pemberi rezeki? Oke, kirim jawabannya ke kolom komen ya. Ini juga bukan cepet-cepetan jawab. Semua yang benar akan diundi. Jangan double-double jawabnya, karena percuma juga kita pakai aplikasi khusus untuk mengundinya. Jadi kami nggak akan ikutan milih supaya fair. Semua boleh ikutan, subscriber atau enggak masalah. Pokoknya kita ramein aja deh. Pemenang akan diumumkan di next episode. So makanya mendingan subscribe dong. Oke, Ustadz terima kasih. Ma'assalam karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat liburan ya. Thank you. Selamat liburan juga.